Lantas siapa pembuat video editan itu? Pastor Joshua Tewu memastikan bahwa pelakunya adalah ini. Dan itu berhasil dia lakukan itu. Dan saya curiga orang ini berpengalaman sekali untuk mengadu domba yang edit video ini ya. Videonya Pak JK ini. Saya minta seluruh saudara-saudaraku, baik saudara-saudaraku orang Islam, orang Kristen, jangan terpancing dengan editan. Nah, orang ini harus dihukum keras gitu. Karena apa? Tokoh seperti Pak JK itu dijadikan bulan-bulanan. Bahwa sekalian Anda merasa masuk surga, tidak benar. Anda semua di sini yang membunuh orang masuk neraka. Terkejut ya, karena tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk neraka. Anda masuk surga. Tunjukkan mana? Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada. Potongan video ceramah Bapak Yusuf Kala yang telah dipotong ya dan kemudian didistribusikan atau ditransmisikan oleh. Nah, menurut kalian karakter seperti Ade Armando, Abu Janda, Grace Natali ini selaras dengan misi setan gak sih? Ini akan terjawab setelah kita menyimak cuplikan video ceramah Pak JK yang sesuai konteksnya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak JK berkonflik dengan alasan Syahid itu memang terjadi dalam konflik itu. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya pun sendiri berani kemana-mana karena saya yakin waktu itu saya pasti masuk surga. Akhir-akhir ini semua pada penasaran siapakah orangnya yang memanipulasi video ceramah Pak JK dengan cara memotong video lengkap sekitar 50 menit dengan hanya menampilkan 1 menit untuk memframing bahwa Pak JK seolah-olah menista agama. Hingga menciptakan polemik di Kristen yang bersumbu pendek langsung ngamuk-ngamuk dan melaporkan Pak JK ke polisi. Bahkan berapa banyak pendeta yang sempat jadi korban video hasil manipulasi ini ikutan menghujat Pak JK. Belakangan mereka pada minta maaf karena ternyata mereka ketipu framing video editan. Lantas siapa pembuat video editan itu? Pastor Joshua Tewu memastikan bahwa pelakunya adalah ini. Mari kita simak. Padahal ini kan Pak JK sudah diobrak-abrik ini istilahnya. Tapi kok diam saja? Padahal ini yang dimunculkan ini editan setan, ini jelas editan setan. Karena 59 detik 1 menit video ini memotong narasi-narasi yang Pak JK bangun itu dipotong untuk apa? Ya memancing pendapat orang Kristen dan reaksi orang Kristen lebih tepatnya, dan itu berhasil dia lakukan itu. Dan saya curiga orang ini berpengalaman sekali untuk mengadu domba yang edit video ini ya. Videonya Pak JK ini. Saya minta seluruh saudara-saudaraku, baik saudara-saudaraku orang Islam, orang Kristen, jangan terpancing dengan editan setan. Ya, maksudnya ini video betul-betul diedit, dan editan ini pasti editan setan. Untuk apa? Membuat perkelahian, ya huru-hara, ya membenturkan antara Kristen dan Islam, perang agama di Indonesia. Ini betul-betul setan, ini setan banget gitu loh. Yang membuat ini video itu setan, iblis, pokoknya kejahatan semua ada di otak dia lah ya. Dan saya pikir orang seperti ini Pak Polisi, Kapolri tidak boleh diamkan. Cari orang ini ya, terlalu gampang cari. Dulu Buniani itu kan juga editan begitu, itu saya nggak tahu bagaimana proses apanya dia, apakah dia sudah dihukum juga. Nah, orang ini harus dihukum keras gitu. Karena apa? Tokoh seperti Pak JK itu dijadikan bulan-bulanan karena editan dia. Nah, ini saya betul-betul menyesalkan. Nah, lantas siapa sosok setan itu? Sosok yang sengaja mengedit video ceramah Pak JK menjadi polemik di masyarakat, membuat para pendeta dan jemaat Kristen rame-rame menyerang Pak JK. Yuk kita simak sosok yang diindikasikan sebagai pelaku seperti yang dilaporkan pihak ini. Karena itu kami sebagai warga negara yang taat hukum dan punya kesadaran etis datang untuk melaporkan saudara Ade Armando dan Permadi Arya dengan harapan agar mereka diproses melalui ranah hukum yang berlaku untuk memberikan keadilan, kepastian berkeadilan dan kemanfaatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Akibat atau dampak dari potongan video ceramah Bapak Yusuf Kala yang telah dipotong ya dan kemudian didistribusikan atau ditransmisikan oleh saudara Ade Armando melalui channel YouTube
Cokro TV dan akun Facebook Permada Arya itu menimbulkan kegaduhan dan keonaran yang nyata di ruang publik maupun masyarakat. Maka dari konteks video yang diviralkan oleh Ade Armando dan diduga Ade Armando kemudian Permada Arya itu sudah memenuhi unsur niat jahat atau mensrea. Jika terbukti yang dilaporkan sebagai pelaku pengeditan video framing memfitnah Pak JK adalah Ade Armando CS, apalagi ternyata yang ikut membuat narasi framing lanjutan adalah tokoh PSI Grace Natali, ditambah lagi Permadi Arya yang memang terkenal dapat makan dari hasil menghujat Islam dan berpura-pura muslim padahal aslinya anti-Islam. Maka, apakah yang dimaksud sebagai setan dan iblis oleh Pastor Joshua Tewu adalah mereka ini? Yuk kita simak. JK mengatakan bahwa menurut Islam dan Kristen, kata Pak JK, Islam dan Kristen berpendapat membunuh atau dibunuh itu syahid. Bahkan secara spesifik Pak JK mengatakan Kristen juga berpendapat membunuh atau dibunuh orang Islam itu syahid. Ya, kami ingin mengatakan melalui video itu kami mengatakan tidak benar loh ini. Ya, menghadapi setan memang harus punya kesabaran luar biasa karena karakter mereka adalah tidak pernah mau mengakui kebenaran di hadapan siapapun, ya. Sudah tahu bahwa dirinya telah menciptakan keonaran akibat membuat narasi fitnah dengan framing dari video editan. Tetap saja berkilah dan ngeles. Karena bagi setan, menciptakan konflik, menciptakan permusuhan itu adalah misinya. Nah, menurut kalian karakter seperti Ade Armando, Abu Janda, Grace Natali ini selaras dengan misi setan gak sih? Ini akan terjawab setelah kita menyimak cuplikan video ceramah Pak JK yang sesuai konteksnya. Ada juga kena agama, walaupun didahului dengan ketidakadilan. Kemudian akibatnya ke agama, kayak Poso, Ambon, DITI. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Bagaimana ini dihentikan, konflik itu? Konflik bisa dihentikan apabila kita mengerti konflik itu. Pengalaman saya, dari 15 konflik ini, minta maaf, 15 di Indonesia, hanya 3 yang diselesaikan dengan damai. Hanya 3. 12 diselesaikan dengan operasi militer. Dan minta maaf, 3-tiganya saya yang selesaikan. Dengan ilmu logika saja, tidak perlu, dan tentu keberanian. Waktu di Ambon terbagi kota itu, ini Kristen, ini Islam. Kalau masuk Kristen dipenggal orang, kalau masuk daerah Islam orang Kristen dipenggal. Ribuan, hampir 5.000 orang meninggal. Hanya karena ia membunuh merasa syahid, hebat. Dibunuh pun orang tuanya tidak menyesal. Tidak ada tangis yang menyesal di Ambon itu kalau anaknya mati. Dia bilang, anak saya suruh masuk surga. Bagaimana menghentikan benda mereka yang begitu? Pertama, ya tentu pada saya masuk semua daerah itu. Orang bilang, jangan Pak, jangan masuk. Tidak, saya masuk daerah itu. Bicara dengan mereka. Sama, tentu saya masuk daerah Islam. Tapi satu, saya berpidato di seluruh ribuan orang. Dengan hanya satu kata, bahwa sekalian Anda merasa masuk surga, tidak benar. Anda semua di sini yang membunuh orang masuk neraka. Terkejut dia, karena tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk neraka. Anda masuk surga. Tunjukkan mana? Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada. Jadi Anda semua masuk neraka. Semua berhenti, semua diam. Besoknya saya panggil semua, saya marah semua bahwa kalian inilah yang pertama masuk neraka. Akhirnya saya bilang, apa Pak? Bicara dengan saya. Mari kita duduk dan ujungnya damai di Malino. Kenapa di Malino? Di kampung saya. Karena di situ daerah tidak ada teleponnya.
jalan cuma satu. Jadi tidak ada orang yang mempengaruhi dan tidak ada bisa orang telepon untuk mempengaruhi delegasi. 3 hari damai, hanya 15 hari. Jadi setiap konflik itu pertama harus Anda mengerti. Poso juga begitu. Saya katakan semua masuk neraka. Di lapangan saya kumpul pimpinan. Anda lah pemimpin nanti di neraka. Para pendeta, para kiai, para ustaz. Anda semua pemimpin neraka. Membunuh orang tanpa salah. Berhenti. Jadi damai juga kadang-kadang mudah. Secara utuh, itu adalah analisis sosiologis tentang realitas pahit konflik secara khusus di Poso dan di Ambon. Dan apa yang disampaikan oleh Pak JK berkonflik dengan alasan sahid itu memang terjadi dalam konflik itu. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya pun sendiri berani kemana-mana karena saya yakin waktu itu saya pasti masuk surga. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak JK itu memang realitas waktu itu. Nah karena itu kami berharap siapapun dia yang kontra terhadap apa yang disampaikan oleh Pak JK, mari belajar tentang kasus itu. Lihat dulu. Dan kemudian kalau dia Kristen, karena saya Kristen, dengan alasan bahwa itu bukan ajaran agama Kristen sehingga menggugat Pak JK, alasan kasih dan seterusnya, tunjukkan Anda punya kasih, bukan dengan cara mempersoal-soalkan itu. Dan satu lagi, kami yang di Poso dan Ambon terima kasih tadi. Ya mohon maaf kalau ada Pak JK bahwa gara-gara kami lah ini Pak JK seperti ini. Ya Pak, gara-gara kami di sana Pak, sampai Bapak begini. Difitnah orang, dibola-bola orang seperti itu karena kami yang berkonflik itu. Ya, saya kira itu adalah pesan untuk teman-teman yang suka bikin gaduh, bikin fitnah. Ade Armando CS, dengar ini, bapak-bapak ini yang pernah dulu mengalami keadaan pada waktu itu. Nah, setelah menyimak ini dan paham konteksnya bahwa Pak JK hanya menceritakan fakta empiris yang menjadi alasan mereka berkonflik ketika beliau terjun ke lapangan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik. Pak JK tidak sedang membahas doktrin teologi, tidak sedang membahas ayat Al-Quran dan Bible. Nah, setelah paham ini akhirnya para pendeta Kristen-Kristen yang cerdas menyadari ternyata mereka korban video yang diedit setan untuk memfitnah Pak JK. Tapi bagi Ade Armando CS tetap nggak mau tahu ya. Dan kita tahu rumus dasarnya bahwa tidak mengakui kebenaran itu adalah tabiat setan. Mereka sukanya menanamkan permusuhan dan keonaran. Yang salah dicap benar, yang benar justru dinarasikan sebagai kesalahan. Yuk kita simak bagaimana Ade Armando jungkir balik berkilah. Ya, Bilang ke JK. itu yang berbahaya. Kok saudara bilang ke JK? Bilang ke JK. Ada yang sebagai provokasi kok. Ada yang dari dalam. Buktinya Ferdinand Hutaheya sudah terprovokasi. Oleh siapa? Ya oleh Oleh pernyataan JK dong bro. Itulah yang Bu Ade kemudian Armando, Anda saya potong dulu, hati-hati. Saya mengingatkan Anda hati-hati. Ya, tidak benar kalimat ini. Tidak benar bahwa baik agama Kristen maupun agama Islam itu mengatakan memang Pak JK menyatakan bahwa Betul-betul diedit, dan editan ini pasti editan setan untuk apa? Membuat perkelahian. Bahwa intinya video itu dipotong sehingga berubah makna, ya jelas salah. Enggak, gini loh. Bahwa video itu kemudian mengandung makna yang salah, ya iya karena dipotong. Tapi intinya bahwa memotong itu dan kemudian mengartikan itu ya pasti salah. Orang motongnya juga salah. Seperti kemudian satu kalimat yang dipotong menjadi setengah kalimat. Maknanya berbeda. Oke Pak ya. Nah, Iya. selama Bung Ade Armando tidak menyatakan sumbernya, maka Bung Ade Armando bertanggung jawab terhadap yang dipublikasikan. Oke, gini Pak Said Didu. Saya akan jawab nama sumber yang saya kutip itu. Oh ini akan dibuka nih. Oke. Nggak bakal di sini. Nggak bakal di sini. Gini, kenapa Mas Aiman? Kalau sampai saya dipanggil oleh polisi dan polisi bertanya, di manakah sumber aslinya? Saya akan sebut, tapi tidak di sini. Pokoknya kejahatan semua ada di otak dia lah. Ya. Dan saya pikir orang seperti ini Pak Polisi, Kapolri tidak boleh diamkan. Kepada Saudara Muhammad Yusuf Kalla, saya Ferdinand Hutahayan, Managing Director Ferdinand Hutahayan & Co, kantor hukum di Jakarta. Video ini adalah somasi terbuka untuk Saudara Muhammad Yusuf Kalla
atas ceramahnya di sebuah acara yang beredar luas di media sosial. Dan apabila Saudara Muhammad Yusuf Kalla tidak menyatakan permintaan maaf dalam 3 kali 24 jam sejak video ini saya rilis, maka kami akan mengajukan laporan kepada Saudara Muhammad Yusuf Kalla. Kami akan mengambil langkah hukum melaporkan saudara ke pihak kepolisian negara. Yang kedua, saya meminta dan menghimbau kepada siapapun yang sudah melaporkan Yusuf Kalla maupun yang hendak melaporkan Yusuf Kalla agar tidak membawa-bawa lembaga kekristenan dalam pelaporan, karena ini bukan konflik antara Kristen dengan Yusuf Kalla dan juga bukan konflik antara Islam dengan Kristen. Membawa-bawa lembaga kekristenan berpotensi menaikkan eskalasi ketegangan antara Islam dan Kristen di negara ini dan berpotensi memicu konflik baru. Jadi cukup jelas ya sahabat ya. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Pastor Joshua Tewu. Ini yang edit video ceramah Pak JK emang setan dan iblis ya. Dan ingat, karakter ini bisa ada di manusia. Setan dari golongan manusia. Nah, menurut Anda, Ade Armando termasuk nggak ya? Silakan tulis jawaban di kolom komentar.